warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Sri Entang Mulyati. Saya CGP angkatan 7. Saya di sini mendapatkan tugas, Bu, dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu pada sesi demonstrasi kontekstual. Nah, tugasnya ini, Bu, mewawancarai kepala sekolah. Ya, Mudah-mudahan Ibu siap. Siap. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Baiklah Bu, untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai wawancaranya. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Enggak silakan. Iya, terima kasih Bu. Nomor 1 nih Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Mungkin untuk identifikasi kasus-kasus ini, yang untuk etika, apabila misalnya dengan kejadiannya dengan guru atau dengan siswa, berarti saya akan memanggil guru. Tapi kalau misalnya dengan guru dengan guru atau guru dengan pihak sekolah, pasti oleh saya. Karena itu di sini kasus mana atau misalnya yang termasuk etika dengan bujuk moral, berarti di sini saya juga harus melihat dulu situasi permasalahannya. Nah, permasalahan itu apakah memang situasionalnya dengan sekolah sendiri, kemudian juga di kelas, ataupun sifatnya yang umum, ya. Mungkin itu yang dilemanya anak-anak, misalnya apabila permasalahan dengan orang tua, jadi kita jangan mengambil dulu keputusan yang tidak benar. Jadi harus dilihat dulu situasi dan kondisi. Apabila ada anak yang kesiangan ya masuk kelas, nah itu tidak boleh dulu menjas menghukum ataupun memberikan sanksi, tetapi kita harus lihat dulu permasalahannya. Siapa tahu anak itu karena kesiangan membantu orang tua dulu, atau menjual koran untuk membantu orang tua, atau melihat ibunya sakit, menunggu ibunya di rumah sakit ataupun di rumah. Nah itu jadi kita tidak boleh menjas kepada anak-anak yang belum tahu permasalahannya. Jadi kita harus meneliti dulu, mengidentifikasi dulu masalahnya. Itu juga baik. Kemudian untuk bujukan moralnya juga. Nah, kepada siswa, apabila ada siswa yang seperti itu, guru harus betul-betul bijak dalam mengambil keputusannya, ya. Jadi seperti tadi, jangan asal mengambil sanksi, kemudian juga hukuman. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengambil atau menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini bagaimana gitu Ibu mengambil keputusannya? Mungkin keputusan itu emang harus kita lakukan ya, baik yang berat maupun yang memang sedang ataupun ringan. Karena tetap itu harus ada solusinya. Nah, seperti di sini, kasus di sini kan tadi kata Bu Sri, yang mana yang kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan ya. Nah, di sini apabila misalnya sama-sama benar, dalam satu kasus misalnya guru tidak masuk karena anaknya sakit, ya. Sementara di kelas juga harus butuh untuk mengajar ya. Nah, kita juga di sini harus ada koordinasi. Pada saat guru itu anaknya sakit atau berhari-hari, nah itu koordinasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah bisa menentukan atau memutuskan harus ada guru yang mengimbas atau yang memberikan tugas agar anak tetap tidak tertinggal dalam pembelajaran, dan juga tetap harus ada kontrolisasi, kemudian monitoring juga evaluasi, karena namanya anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kan kalau ditinggal takutnya ada yang berantem ataupun memang anak itu gaduh. Nah, jadi harus ada tetap menunggu atau guru yang harus mengimbas atau menunggu di kelas ya. Kemudian ini memang suatu kebijakan itu memang harus ada, walaupun memang sebetulnya kadang-kadang tidak ada guru, karena guru bukan tidak ada guru, ada guru yang harus masuk ke kelas sama-sama pada jam yang sama. Nah, berarti kita mengambil guru yang masuknya siang, kita harus memberikan dulu kepada kelas, memberikan ke kelas yang pagi, ataupun ada sama-sama guru bidang yang belum masuk
siang ataupun belum masuk ke kelas yang lain, kita bisa imbaskan kepada kelas yang kosong itu. Kemudian juga di sini dalam kasus ini kita juga harus betul-betul, jadi jangan sampai guru hanya suatu alasan saja. Jadi kita harus betul melihat situasi dan kondisi. Guru juga dipanggil secara baik-baik, kemudian apa betul permasalahannya, dan memang juga kita harus, saya sebagai kepala sekolah mungkin ya, atau penanggung jawab harus melihat juga atau menengok, ataupun dalam mengambil keputusan harus bijak mungkin itu. Iya, pada intinya harus bijak ya Bu ya. Iya, harus bijak, karena kalau misalnya itu tetapi juga harus lihat dulu, harus tahu dulu ya, permasalahan dan kasus itu apa yang terjadi. Iya, bagus. Tadi yang sudah Ibu sampaikan ya begitu bagus ya dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, Bu? Mungkin langkah-langkah yang harus diambil keputusan ya, satu bisa memanggil guru tersebut kalau memang kejadiannya dengan guru. Kalau misalnya dengan anak, berarti guru tersebut juga dipanggil kenapa permasalahan itu dan apa solusi dan penyebabnya. Kemudian kalau guru misalnya pada saat itu terjadi, ya saya harus bijak juga dengan memanggil dengan secara pribadi atau face to face, atau juga dengan diskusi atau diajak ngobrol dengan cara baik-baik, dengan dari hati ke hati. Kalau misalnya memang permasalahannya itu berat, berarti kita harus memberikan keputusan yang terbaik dan mengambil kebijakan yang betul-betul tidak menyalahi aturan juga, supaya guru tersebut juga nyaman dan tidak menjadikan beban buat guru itu sendiri. Kepada siswa juga sama, gurunya kita panggil kenapa terjadi seperti ini. Nah, makanya nih, tetapi kalau misalnya kita mengambil kebijakannya dengan langkah-langkah baik, secara diskusi, memanggil secara baik-baik apa permasalahannya, kemudian juga dengan kebajikan atau kebijakan juga, apa nih permasalahan, kita panggil diskusi, ngobrol dengan hati ke hati. Nah, itu juga akan menimbulkan suatu yang tidak dilema, akan menjadikan down kepada siswa ataupun kepada guru. Yang pada intinya mungkin hasilnya yang terbaik ya, maksudnya terbaik untuk semuanya, baik semuanya, untuk sekolah, untuk dirinya, atau untuk siswa itu sendiri, ataupun dengan guru itu sendiri. Betul, bagus sekali Bu. Ya Bu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu tadi sampaikan sungguh luar biasa, bagus ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, mungkin yang paling efektif sih memanggil guru kalau misalnya memang kasus dengan guru ya, karena mungkin kebanyakan biasanya kasus ini guru dengan kepala sekolah ataupun dengan guru, ada juga guru dengan siswa. Tapi saya mungkin yang paling efektif memanggil secara pribadi, kemudian apa permasalahannya, dan kita memutuskan bagaimana solusinya. Itu dengan kebijakan, dengan perhatian yang tidak menyinggung perasaan ibu gurunya atau bapak gurunya, juga dengan bagaimana kepribadian itu, karena kan karakter itu berbeda. Guru-guru itu punya karakter yang berbeda sifatnya atau karakternya. Jadi saya mungkin dalam mengambil keputusan ini, jadi ajak dari hati ke hati, bicara dari hati ke hati, face to face, diskusi juga, permasalahan yang terberat apa, kemudian maunya apa, seperti apa. Jadi kita harus sharing dalam artian di sini dia juga terbuka kepada kita. Misalnya apabila ada yang dirahasiakan memang secara pribadi, silahkan, kita juga tidak menjudge untuk kepribadian itu. Tetapi kalau misalnya memang yang dikemukakan itu akan memberikan keterbukaan ataupun ingin supaya tidak menjadi beban, ya secara diskusi dari baik, kalau memang itu dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya memang dengan pekerjaan, ya kita juga ajak bicara dengan cara baik-baik, apakah di kelasnya itu ada permasalahan atau masalahnya itu apa, kasusnya seperti apa, penanganan seperti apa, kita harus bicara bersama-sama. Apabila misalnya menyangkut dengan orang tua, kita harus bagaimana, kita bareng-bareng mengambil keputusan seperti itu. Jadi efektif sekali. Jadi jangan sampai tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Mungkin itu. Jadi intinya melalui diskusi. Membicarakan mungkin solusi yang terbaik ya Bu ya, dari permasalahan yang mereka dan juga situasi ya. hadapi yang mereka, kadang-kadang kan di sana pada saat momennya tidak
baik juga malah akan menimbulkan tidak nyaman, ketidaknyaman. Jadi kita melihat juga situasi, kemudian juga. Tapi kalau misalnya memang kasus itu harus cepat diatasi, ya harus dipanggil secepatnya dan didiskusikan secepatnya supaya nanti ada tindak lanjutnya. Atau solusinya misalnya apa yang harus terbaik, harus secepat itu juga kita harus bicarakan pada saat itu. Ya, berikutnya ya Bu ya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan tentu banyak tantangan yang Ibu hadapi ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, sebetulnya tantangan banyak ya. Pasti setiap permasalahan ada tantangan. Nah, tapi kita bagaimana cara mengambil keputusan dalam tantangan itu atau memberikan solusi. Nah, seperti di sini tantangannya para guru kan berbeda karakter. Jadi kita menghadapi guru itu dilihat dulu karakternya. Kalau karakternya yang emosional, berarti kita menghadapinya harus secara baik-baik dengan sabar. Kalau misalnya yang pemalu juga kita harus mengorek apa yang dia ada di pikiran guru itu supaya dia tidak malu. Juga kan ada yang pemalu, ada yang pendiam. Nah, itu mengoreksi dulu apa permasalahan yang ada di dirinya. Berarti kita juga harus betul-betul menyeleksi atau selektif dalam mengambil keputusan. Kemudian juga seperti kepada orang tua, apabila ada permasalahan dengan sekolah ataupun dengan gurunya ataupun dengan di kelasnya, otomatis kita juga harus bisa menanganinya dalam kasus ini seperti PPDB. Nah, PPDB misalnya ada yang pindahan harusnya kita hanya sekian persen, tetapi mesti tetap ada yang ingin masuk ke sekolah kita. Nah, itu kan juga tantangan bagaimana memasakkannya. Nah, kita berikan penjelasan kepada orang tua siswa itu sendiri bahwa misalnya kita hanya menerima hanya sekian persen 4 orang atau nah ini melebihi. Nah, kita bisa berikan penjelasan kepada orang tua tersebut. Kemudian kalau lagi ada permasalahan seperti LSM atau yang lainnya, nah kita juga harus secara bijak menerangkan. Kadang-kadang kan dalam LSM itu suka bagaimana ini tentang bos. Nah, bos itu kan bukan untuk pertanggungjawaban kepada LSM. Kita punya yang berwenang lagi yang memeriksa bos. Jadi paling kita memberikan penjelasan ataupun secara baik-baik saja dengan bahasa yang baik. Kadang-kadang itu juga dilema buat kita, penanganannya seperti apa. Kadang-kadang kan suka ada yang memaksa juga ya. Nah, tapi kita dengan bijak berikan pengarahan kepada mereka atau kepada beliau-beliau ini bagaimana cara menanganinya. Iya, tantangan seperti itu. Nah, itu banyak juga ya. Jadi itu hanya beberapa saja. Nah, selain itu juga kan ada seperti kasus-kasus lain, misalnya dengan baik dengan guru sendiri. Tadi udah dengan guru ya, dengan orang tua misalnya ada kasus dengan siswanya, bagaimana takutnya ada dalam pembelajaran menghadapinya terhadap orang tua atau terhadap gurunya. Jadi saya tetap harus mengambil keputusan yang bijak supaya mudah dimengerti oleh orang tua juga, dengan guru juga dibicarakan dengan baik-baik, atau kita rembukan bersama-sama, ataupun kita memanggil dulu gurunya baru kita rembukan lagi kepada orang tua, atau nanti guru yang menyampaikan kepada orang tua. Jadi guru yang untuk di kelas yang bisa guru, tapi dengan sudah saya evaluasi, dengan saya panggil, dengan cara diskusi, dengan mengambil keputusan yang baik dan bijak, nanti kita sampaikan lagi kepada guru tersebut dan disampaikan kepada orang tua ataupun kepada siswa. Kepada guru juga ada suka yang betul-betul dia itu emosional, karakternya itu kasar, tetap kita juga harus memberikan kemudahan yang terbaik dan mengikuti karakter itu seperti apa, dan kita ambil tindakan yang sesuai dengan memang sesuai aturan ya. Kalau memang sesuai aturan kita harus ikuti dengan aturan tersebut, dan guru itu pun harus memahami aturan-aturan dan harus bisa membedakan mana aturan mana kebijakan. Nah, itu jadi mereka pun harus paham apa itu perbedaannya, dan juga kita gali juga permasalahan seperti apa, dan lihat juga situasi dan kondisi. Kadang-kadang kalau kita dengan dilema dengan orang yang emosional, malah semakin nantinya membuat
permasalahan gitu lagi, ya. bukan memecahkan masalah. Iya. Mungkin itu. Jadi tantangan-tantangan itu tetap harus kita hadapi Iya. dan harus kita bisa selesaikan secara baik-baik dan bijaksana. Gitu Betul ya. ya Bu ya. Iya. Meskipun tantangannya sebesar Apapun tetap kita harus kita bisa hadapi mengambil ya Bu tindakan ya dan bisa sebagai hadapi. pemimpin. Iya. Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nggak Bu? Jadwal tertentu gitu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika. Apakah ketika ada permasalahan Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau misalnya memiliki sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau jadwal mungkin ada juga ya. Kadang-kadang mungkin kita pada saat rapat kita bahas semua permasalahan yang ada, kasus-kasus di kelas maupun baik dengan siswa, dengan orang tua, ataupun dengan guru, ataupun dengan sekolah. Kita semuanya kita bahas. Kemudian juga apabila jadwal ada, misalnya 1 bulan sekali untuk pembinaan ya, dan pembinaan kita tetap harus ada jadwal seperti itu. Kemudian kalau misalnya dalam tadi situasi dan kondisi yang tertentu harus cepat diselesaikan, berarti tetap saya harus cepat selesaikan permasalahan itu dan solusinya. Jadi dilihat juga situasi dan kondisi dan permasalahan yang harusnya memang kita harus ngambil keputusan secepat itu, ya kita harus secepatnya. Tapi apabila yang ditunda karena mungkin saya juga kadang-kadang ada rapat, ada workshop, ada hal-hal lain ya, jadi kita bisa tunda, ataupun kita dengan nantinya dari hati ke hati juga, ataupun dengan japri bisa, ataupun nanti diselesaikan di sekolah. Saya memanggilnya dengan cara baik-baik. Kalau misalnya memang harus itu segera ya harus segera. Kalau misalnya memang masih ada waktu, ya kita lihat situasi dan lihat saya apa misalnya waktu atau tidak. Sebetulnya sih kalau misalnya memang yang lebih baik secepatnya, dilihat situasi dan kondisi ya, mungkin itu. Dan dilihat juga mungkin permasalahannya seperti apa dulu. Kalau misalnya permasalahannya mudah dan ringan, di hari itu juga cepat kita laksanakan. Kalau misalnya perlu kita segera rapatan, ya kita rapatkan. Ya. Kalau misalnya ini kasusnya harus betul-betul segera mengambil keputusan, ya kita rapatkan, kita ambil keputusan, kita diskusi sama-sama. Nah jadwal, kalau jadwal memang ada. Kalau misalnya dilihat kasus itu, kemudian juga permasalahannya, dan kita harus segera, ya harus segera. Kalau misalnya bisa agak itu lihat situasi dan kondisi. Kalau dalam Ibu mengambil keputusan, ada nggak seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Kalau misalnya di sini yang membantu sih ada juga ya, tetapi memang semua keputusan oleh saya sendiri. Tapi kalau misalnya supaya cepat juga kasusnya apa, misalnya kalau dengan kesiswaan, kita panggil seksi kesiswaan ya, atau bagian kesiswaan. Kemudian kalau misalnya faktornya dengan pendidikan atau pembelajaran, ataupun dengan kurikulum, nanti saya panggil lokasi kurikulum. Jadi dilihat juga situasinya. Kalau misalnya harus secepatnya, oh ini kasusnya dengan siswa nih, berarti saya panggil dulu wakasiswa, wakasek atau bidang kesiswaan. Saya berikan dulu arahan, nanti bagian kesiswaannya yang bisa memberikan kepada siswa itu sendiri ataupun kepada orang tua. Tetapi dengan sudah berbicara juga dengan diskusi dulu juga dengan kepala sekolah. Apabila itu yang tidak terlalu melibatkan sekolah atau kepala sekolah, yang hanya sifatnya ringan, situasinya juga itu, silakan saya instruksikan atau kerjasamanya dengan wakasi kesiswaan ya. Kalau misalnya untuk bagian yang lain, kita bisa dengan PPID misalnya, kasus-kasus misalnya yang lain lihat dulu juga apa nih misalnya permasalahannya, kita berikan kepada, kalau misalnya untuk mengenai dokumentasi atau misalnya informasi, itu ada bidangnya PPID. Nanti dengan LSM itu ada PPID dulu, dengan melalui PPID. Setelah itu baru dengan kepala sekolah, atau kepala sekolah dulu yang memberikan pengarahan kepada PPID. Nah tugasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi semua sudah diberi tugas ya. Jadi
nanti setelah itu baru oleh kepala sekolah semua ditanganinya, itu pun tidak lepas dari controlling dengan monitoring dari kepala sekolah. Gitu. Jadi semuanya juga Ya, permasalahan meskipun ada yang membantu, tetap ya ibu tetap ya ambil yang keputusannya. Betul. Saya sendiri yang mengambil keputusan. Hanya tetap kan mereka yang sudah saya tugaskan dan diberikan mandat, mereka pun harus berjalan dan bisa mengatasi kasus-kasus ini. Jadi mereka percaya dan bisa menangani seperti itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan gitu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebetulnya yang saya petik itu banyak ya. Jadi mungkin saya sebagai pimpinan ataupun sebagai penanggung jawab di sekolah ini, satu berarti bisa mengatasi tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan. Kemudian juga jadi harus lebih sabar, lebih dewasa, lebih kuat, lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan yang lebih luas. Kemudian juga dari sana kita menjadikan bahan pengalaman ya atau pelajaran dari semua kasus-kasus itu, saya ambil hikmahnya dan nanti untuk dibuat, ditindaklanjuti, dievaluasi dan dimonitoring untuk saya sendiri, dan nanti dari hasil itu kita bisa menjadikan suatu pembelajaran dan pengalaman buat diri saya sendiri, terutama mungkin itu ya. Dan sepertinya supaya lebih sabar sebagai seorang pemimpin yang harus lebih kuat dan superwoman. Iya Bu ya, benar-benar kalau jadi pemimpin memang harus superwoman ya Bu ya. Iya. Kalau itu superstar, kita superwoman. Ya. Nah karena kasus-kasus itu atau tantangan itu kan bukan dari guru saja, tapi dari semua pihak. Betul. Ya baik itu dari luar, dari dalam, kemudian juga dari instansi-instansi lain lah ya. Mungkin itu juga kita perlu tantangan yang betul-betul kita juga harus bisa menguasainya dengan secara baik itu secara etika, kebijakan, moral, semua juga itu harus betul-betul sih kita kuasai itu ya. Nah mungkin itu juga untuk pelajaran buat untuk berikutnya supaya yang lebih luas lagi, kita juga pengalaman kita juga semakin banyak dan semakin luas. Dari hasil itu juga bukan menjadikan pemurung, tetapi itu tantangan dan harus bisa kita menguasainya dan memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan sudah Ibu jawab dengan baik, luar biasa, sangat menginspirasi buat saya. Karena saya juga mungkin di sini calon pemimpin ya Bu ya. Calon pemimpin ke depannya ya Bu ya. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan menjadi pengalaman juga buat saya, menjadikan pembelajaran juga buat saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Sri Antang Mulyati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Bu. Nah, saya di sini mendapatkan tugas pada demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 Bu, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini tuh saya tuh bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Sebelumnya juga saya memohon izin kepada Ibu untuk bisa mewawancarai Ibu. Ya, dan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kepada saya sehingga saya bisa mewawancarai Ibu. Baiklah Bu, untuk mengefektifkan waktu saya akan memulai wawancaranya ya Bu ya. Nah Bu, ini untuk menjadi seorang kepala sekolah pasti Ibu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang membutuhkan Ibu untuk mengambil keputusan ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Siap.
Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari nggak ada namanya nih ya. Iya. Itu ibu dalam memahami, mengidentifikasi permasalahan di sekolah yang terjadi di sekolah ibu. Pertama memahami masalah dulu. Iya, Bu. Apa masalahnya dipahami dulu. Oh aku sudah paham masalah ini. Akar masalahnya apa? Tentukan akar masalahnya. Satu masalahnya, oh akar masalahnya ini, diuji kembali si akar masalahnya betul itu akar masalahnya kan. Masalah itu ada pendukung-pendukungnya, tetapi mana sih yang lebih dominan akar masalah yang harus saya selesaikan. Nah, sudah itu diidentifikasi, oh ini akar masalahnya ini, yang pastinya ini dari 3 akar masalah yang paling menonjol ini yang harus saya selesaikan. Itu akan menentukan akar masalah. Setelah ditentukan akar permasalahannya, baru didiskusikan dengan orang yang bersangkutan. Kalau menyangkut satu personil dengan personil tersebut, nah itu memang dilema juga kepala sekolah ketika memanggil seperti itu teman-temannya isi itu dipanggil karena ada mana itu ketika dengan suatu personil. Tapi dengan kelompok biasanya saya berpikir dulu, tidak langsung memanggil. Kalau saya memanggil ini dimusyawarahkan, ini akan terbuka oleh audien, banyak yang tahu, sedangkan ini harus saya tutupi, tidak boleh open bar. Akhirnya saya berpikir dibolak-balik. Nah sudahlah, merefleksi diri, artinya setelah memahami masalah, menentukan akar masalah, merefleksi. Ketika saya mengambil masalah ini dimusyawarahkan, apa nanti dampaknya, berdampak ke intinya saya ke anak-anak. Itu saya tuh mengidentifikasinya, memahami masalah dulu, menentukan akar masalah. Setelah menentukan akar masalah, mana akar masalahnya, kan dari permana akar masalah akan banyak. Akar masalah ini kan berhubungan. Ternyata yang lebih menonjol yang ini ya, itu yang diambil, baru diskusikan. Kalau butuh refleksi direfleksikan, baru mengambil keputusan. Seperti itulah untuk mengidentifikasi permasalahan yang sekolahan itu. Ya, bagus sekali Bu. Jadi berawal dari masalah dulu ya, mencari akarnya, kemudian nanti dicari paling utamanya apa penyebabnya, kemudian didiskusikan ya untuk mencari solusinya. Kemudian ini nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tadi kan setelah diidentifikasi ya Bu ya, kemudian Ibu pasti harus mengambil keputusan nih di sekolah. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema. Ada 2 kepentingan yang sama benar nih ya Bu ya, kalau dilema etika itu sama-sama benar dan kedua-duanya itu memiliki nilai kebajikan yang baik juga gitu. Nah, bagaimana Bu? Nah, setelah tadi menyelesaikannya, tentukan akar masalahnya, ini. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Setelah berpikir, setelah didiskusikan. Nah, saya mengambil keputusan yang penting saya itu mengutamakan kepentingan peserta didik. Selama itu untuk kepentingan peserta didik, saya harus memutuskan masalah ini enak tidak enak, nyaman tidak nyaman bagi personil yang bermasalah. Saya putuskan dengan menentukan ini akan berdampak negatif terhadap, saya langsung putuskan, tidak melihat tidak menunggu musyawarah. Ini harus saya saya ambil keputusan langsung, karena ini dampaknya akan berdampak ke, intinya saya mementingkan keputusan untuk kepentingan anak dulu. Satu itu. Kedua, ketika biasanya dilema etika itu berbenturan dengan aturan, dengan regulasi. Ada kebijakan kepala sekolah, ada regulasi yang ditaati, kedisiplinan PTK. Ketika ngambil kebijakan sekolah, saya ambil, yang lain akan protes. Si ibu mah udah kaitan macam berat sabelah. Tetap akan dilema gitu. Tapi makanya saya paling penting dalam proses itu menentukan dengan regulasi yang ada. Ketika ada proses, ini loh regulasi yang benar, Anda ini salah, ini regulasinya, mereka akan menerima dengan senang hati karena sesuai dengan dasar hukum dan regulasi yang berlaku. Itulah cara pengambilan keputusannya dalam keputusan. Iya, jadi Ibu tuh pengambilan keputusannya pertama diutamakan untuk kepentingan anak ya, kepentingan yang terbaik untuk anak, dan kemudian yang kedua disesuaikan dengan regulasi yang ada. Jangan sampai pengambilan keputusan kita itu salah gitu ya Bu ya. Salah ambil lah. Dengan kalau bisa dengan kebijakan sih sebenarnya bisa ya. Itu kebijakan kepala sekolah, tapi kalau itu memang kebijakan kadang-kadang
suka diabaikan. Ada yang nama, ada apa subjektifnya. Saya menghindari subjek seperti itu. Iya. Jadi aturan menjadi hal yang utama juga Utama, ya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan? Langkahnya pertama nih, setelah tahu apa permasalahan nih, tentukan masalahnya ini. Kayak tadi ya, akar masalahnya ini. Saya berdiskusi, kalau memang bukan untuk piece to piece, kalau dengan satu personil. Banyak itu sebelumnya. Ternyata setelah saya ini dilema itu penyelesaian ini langkahnya itu piece to piece atau dengan diskusi dengan, kalau memang melibatkan banyak orang, biasanya itu kena kedisiplinan menjadikan banyak orang. Contoh guru yang keterlambat, satu pihak saya negur, tapi ada sedikit ugat, nah seperti itu. Akhirnya saya kalau menyangkut banyak orang saya dimusyawarahkan. Kalau tidak banyak orang, tidak dimusyawarahkan, dipanggil secara pribadi. Itu setelah itu direfleksi. Setelah direfleksi, apakah keputusan yang saya buat untuk si A ini berdampak tidak? Kadang-kadang kurang berdampak, saya dievaluasi lagi, dipanggil lagi. Nah, itu langkah-langkahnya. Satu, setelah permasalahan, akar masalah ini didiskusikan, direfleksi dampaknya. Kalau tidak berdampak dipanggil lagi. Kadang-kadang tidak 1 kali 2 kali panggilnya, diulangi lagi. Kenapa? Kalau secara aturan mah SP1, SP2, tapi di sini kalau di SP1, SP2 seakan-akan kita bukan lembaga yang mengatur pendidikan, kan namanya pendidik, membina. Yang membina itu kan dipanggil sekali, berarti di catatan saya. Oh iya Bu ya. Langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan sungguh luar biasa, sangat menginspirasi ya Bu ya. Nah, namun dari semua langkah-langkah yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, dalam mengambil keputusan yang paling efektif harus berdasar pada regulasi yang ada. Itu karena kenapa harus dari regulasi yang ada? Karena tidak akan ada lingkungan kita yang akan menolak, karena itu sudah sesuai dengan aturan dan regulasi. Makanya paling efektif adalah menggunakan regulasi sesuai dengan kasus yang terjadi. Jadi punya tanggung jawab juga ya sekali itu ya Bu ya. Nah, kemudian dalam setiap permasalahan Ibu pasti Ibu menghadapi tantangan ya, pasti menghadapi tantangan, kendala gitu ya. Nah, kira-kira Ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, siap. Yang pertama, pola pikir guru. Itu juga mengapa sebagai tantangan, karena pola pikir yang dangkal dengan pola pikir yang mau maju itu akan berbeda cara menerima keputusan dari kita. Walaupun itu kebaikan, belum tentu kita baik, kata kita baik belum tentu kata mereka itu baik. Itu pola pikir. Dua, pendidikan juga menentukan dalam menentukan keputusan. Berbicara pada yang S2 dengan berbicara dengan SMA berbeda. Penerimaannya kan berbeda. Bukan saya merendahkan, bukan. Tetapi yang saya alami ketika saya menjelaskan ini kepada yang di atas SMA atau yang S1 atau S2 akan berbeda penerimaan dengan ini. Jadi akan kita berbenturan karena mereka dengan kualitas pendidikan. Bukan saya merendahkan pendidikan, tapi kenapa pemerintah pentingnya anak sekarang 12 tahun ya wajib belajar? Karena itu setelah saya rasakan, gini pendidikan itu penting, etika dalam berbicara juga penting. Ketika ada pendidikannya lebih tinggi, itu kan mengubah pola pikir. Itu juga yang pertama tadi pola pikir, kedua pendidikan. Yang ketiga itu senioritas. Ketika kita kebetulan saya di sini masih baru kepala sekolah, ada personil kita di atas kita usianya, biasa merasa melebihi mana maka karek budak. Makanya saya selalu berpegang pada regulasi, karena kalau berpegang pada kebijakan kepala sekolah, maka kita akan dihempaskan oleh orang yang senior. Udah kamar ini,
Nah, dia tidak mau, jadi saya selalu berpegang pada regulasi ketika menentukan kebijakan, menentukan keputusan. Itu satu tadi. Yang ketiga itu senioritas. Kedua, keempat itu tentang egoisme personil juga. Ketika dia merasa sudah punya kelebihan, itu ini akan menghempaskan keputusan kita. Dia menerima kok di rapat, tetapi di balik itu dia tidak melaksanakan. Itu yang paling menyakitkan bagi Pak Sokla. Ketika di putusan rapat diputuskan, tetapi ada sebagian yang tidak melaksanakan. Itu sangat menyakitkan. Benar, itu sudah berusaha, bukan bijaksana ya, sesuai aturan, ini keputusan saya untuk kebaikan anak-anak, intinya kebaikan anak-anak, tapi kenapa dirasakan? Mungkin ada egoisme dari personil itu tersendiri. Nah, itulah kendala bagi saya, tetapi saya tidak akan lemah. Selama saya menggunakan regulasi, saya akan tetap punya kekuatan. Karena itulah sebagai pemimpin harus selalu berpegang kepada regulasi, karena itu kekuatan pemimpin, bukan kemudian pada kebijakan. Memang kebijakan itu ada gitu ya, bisa digunakan, tapi lebih situasional. Ketika situasinya tidak memungkinkan, ini harus sesuai dengan, jadi mereka tidak akan menghempaskan apa yang menjadi keputusan kita. Itu aja nih untuk kendalanya. Jadi tantangannya cukup banyak ya Bu ya. Tapi Ibu sebagai pemimpin harus siap ya Bu. Harus tetap siap dengan berbagai tantangan tersebut ya Bu ya. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan kasus dilema ini? Atau langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi masalah, atau ada jadwalnya gitu, atau bentuk prosedurnya harus bagaimana dulu gitu? Sebenarnya dalam suatu permasalahan, kalau kita diterjadwal asa kurang etis ya nih ya. Nah Bu, pertanyaan berikutnya, apabila Ibu menyelesaikan permasalahan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja nih selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini karena belum ada permasalahan dilema etika yang terlalu rumit ya, Ibu tidak ada seseorang. Tapi ke depan entahlah harus berhubungan dengan dinas pendidikan gitu. Selama ini belum. Tetapi yang menjadi kekuatan ya dalam hal itu tetap saya berpegang pada regulasi. Karena dengan berpegang regulasi itulah keputusan kita tidak akan salah, betul ya kan? Tidak akan berdampak negatif terhadap anak. Walaupun ada kesalahan akan diminimalisir ya kesalahannya, karena kalau sudah tergantung pada dasar hukum kita tidak bisa tidak akan salah terlalu salah gitu. Bekerja jadi bukan tidak ada, walaupun ada yang diajak bicara, diajak bicara guru senior misalkan, nih Ibu punya masalah ini seperti apa, tapi tetap setelah saya mempelajari regulasi, tetap pegangan saya hanya penguat saja. Saya punya regulasi ini loh, bagaimana pendapat anak, Ibu, berarti sesuai dengan regulasinya. Ternyata mereka juga, ya udah Ibu akan memutuskan ini sesuai regulasinya. Jadi tidak fokus pada satu orang tidak hanya sebagai penguat aja, memotivasi ini loh yang saya akan putuskan seperti ini, itu saja. Bagus sekali Bu, jadi tidak ada seseorang ya Bu, jadi tetap keputusan ada dari Ibu ya Bu ya, hanya mungkin kalau misalnya ada seseorang hanya untuk penguat gitu ya Bu ya. Jadi itu aja, tetap berpegang pada regulasi. Dengan berpegang pada regulasi ya Bu ya. Nah kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari jawaban yang dari atas sampai yang nomor 7 ya. Nomor 7 Ibu tuh mengambil pembelajarannya, satu harus banyak membaca, berliterasi lah. Membaca regulasi yang tadinya tidak pernah tahu, sekarang harus tahu. Kedua harus bijaksana dan bijaksini. Keputusan itu ketika kesana bijaksana, kesini tidak bijaksana akan ada ketidaknyaman juga di lingkungan. Yang ketiganya kita juga harus dengan hati memutuskan, walaupun itu dilema moral, etika atau bujukan moral, tetap harus melalui hati dengan kasih sayang dengan kasih sayang, pendekatan lah ke personil tersebut, apalagi dengan yang berhubungan dengan bujukan moral itu
akan berdampak sekali ketika kita tidak dengan kasih sayang, dengan hati, dengan pendekatan. Makanya ibu selama ini itu mengerefleksi kenapa biar tidak salah memutuskan. Itu intinya untuk pengalaman dari 1 sampai 7. Jadi banyak sekali ya Bu ya yang bisa Ibu ambil dari pengalaman selama ini Ibu menjadi kepala sekolah ya, terutama dalam mengambil keputusan ya. Ya mungkin itu Ibu beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk Ibu. Terima kasih atas jawabannya yang begitu luar biasa bagi saya, dan banyak jawaban-jawaban Ibu juga yang menginspirasi saya, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran juga bagi saya untuk kedepannya ya Bu ya. Semoga Ibu senantiasa sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.